Kalau mau melakukan apapun itu, mau dari desain produk, bikin musik, bikin apapun itu semuanya dengan usaha yang penuh gitu. Jadi kayak memang niat dan memang hasilnya jadinya bagus. Sebenarnya band itu perlu panggung sebenarnya, perlu exposure. Kalau mereka nggak punya itu, mereka nggak akan berkembang. Kalau lu hidup di musik doang, bakal mentok nggak sih? Gitu. Kalau hidup di kantor doang, lu akan mentok juga nggak sih? Jadi ya saling melengkapi lah gitu. Lakuin hal yang kita suka ya sebenarnya. Dari yang kita suka itu pasti ada orang lain yang suka. Bukan kayak ikut-ikutan yang lagi ngetren itu apa, kita berusaha untuk ke situ. Ya. Jadi malah ya kita nggak dapet sih kayaknya ya. Jadi di IKJ tadi ketemu antara seni rupa sama anak-anak musik. Iya. Kan terus kasanahnya kan juga berkembang ya. Betul. Lalu skill juga kemudian naik dan sebagainya. Iya. Nah, titik temunya di mana seni rupa sama musik sebenarnya? Kalau kalian bisa melihat nih. Kalau secara musikal ya, mungkin dari anak musik ini bisa mengembangkan karena yang dari seni rupa kan raw banget ya pasti gitu ya. Nah, di permanis lah sama Ricky, Mela dan John ini. Secara gitu. komposisi lah, aransemen. Iya, secara aransemennya itu yang aransemen, komposisi, struktur. jadi lebih lebar gitu musiknya. Maksudnya kadang-kadang mungkin kita tahu kita maunya A gitu, cuman kita nggak tahu cara nyampe A-nya gimana. Iya, gitu. Karena kita nggak punya knowledge, nggak punya skill gitu. Nah, mereka inilah. Gitu. Raw tujuannya kemana tahu, tapi menuju ke situnya. Iya. Ini mestinya stringsnya lebih megah, cuman gimana cara bikinnya ya? Gue nggak tahu. Gitu. Terus kalau di musik ya terbantukan dengan desainnya kita udah nggak usah mikirin packaging, artwork ya. Semuanya udah. Terus masukkan soal kostum kayak gitu-gitu. Jadi artistik ya, properti. Terus gimana bikin video, udah ada networking ya teman-teman. Iya. Jadi saling isi ya. Satu di sisi musiknya, dari sisi appearance, bentuk sama desain semuanya ketemu lah. Match. Betul gitu. White Shoes itu namanya dulu gimana? Awal mulai. Gue dengar karena kalian seneng sepatu putih, tapi nggak ada yang pakai sepatu putih sekarang. Lu pakai sepatu Gue udah pakai sepatu putih. Kalau gue mah sepatunya ini aja. Sebenarnya ya gitu ya. Zaman itu tuh ada satu toko di daerah apa namanya? Sarinah. Itu tuh lagi diskon sepatu All Star yang murah banget lah. Sangat affordable untuk mahasiswa. Tahun 2000-an tuh awal. Iya ya, 2000-an awal, 2001. Semua anak IKJ pada kesana, pada beli sepatu Converse dan mostly putih gitu. Jadi gue juga ngelihat sepatu putih itu bikin lo lebih rapi lah ya. Walaupun tipikal anak IKJ zaman dulu, ya kan? Lagi kan? Baju dari Senen, celana robek-robek, ada bekas catnya, tapi sepatu lo putih, lo jadi lebih rapih gitu kan? Iya. Soalnya dulu kuliah pada pakai sendal jepit. Sampai ada larangan kan, dilarang kuliah dengan masuk kampus dengan sendal jepit. Terus berbondong-bondong lah kalian ke Sarinah. Iya. Pas lagi ada diskon. Iya. Emang deket juga ya. Dekat. Cikini ke Sarinah. Ya udah sepatu putih. Dan terus emang gue tuh suka sama bandnya Janis Joplin tuh ya, Big Brothers and the Holding Company. Itu kayak nggak nama band gitu. Jadi ya pada saat itu juga kan di IKJ tuh nama bandnya tuh semuanya yang berisik gitu, protes keras, be quiet, statement jebret. Kayak kita harus melakukan sesuatu yang beda ya, yang bukan band tapi bukan nama band gitu ya? Iya, dan ya standar anak seni rupa yang selalu pengen terlihat sebenarnya. Gimana ya caranya biar gue bisa kelihatan ya? Ya gitu. Semua kan kompetisinya gitu banget di seni rupa. Semua pengen dilihat, semua pengen beda, semua pengen stand out. Ya gitu, jadinya ya kita panjangin aja. Gitu, gue panjangin aja gitu. Pas gig pertama kali gue ikut main pakai drum, itu sebelum perform gue nggak tahu nama bandnya apa. Serius? Iya, gue nggak tahu. Tahun berapa tuh, John? Ya kan, gue sampai nanya, kita di urutan keberapa? Band kita yang mana nih, Bos? Gue nggak tahu. Iya kan? Iya, gue nggak tahu nama band. Karena mungkin panjang ya, di Bibis. Oh, Bibis ya? Iya. Oke. Iya. Lupa gue. Iya kan, yang urutannya kan, kita main jam berapa nih? Ada nama-nama bandnya, yang mana nih? Pertama kali join di Iya.
Ya gitu. Itu udah White Shoes and the Couples. Iya, udah. Selalu itu nggak pernah beda. Dari pertama langsung gitu. Dari kita pertama kan formatnya bertiga ya. Gua, Ale sama Sari. Sebenarnya kita udah ngajak Ricky sama Mela, cuman waktu itu mereka lagi sibuk apa tuh GBN. Pokoknya yang kalian ke orkestra kita lagi di karantina mau main di Istana kayak. Ya, itulah. Jadi karantina sebulan untuk latihan buat perform main orkestra di Istana. Iya gitu. Jadi ya bertiga dulu aja sembari jalan. Toh juga lagunya masih Velvet Underground gitu-gitu ya. Lagu sendiri baru 1 atau 2 gitu. Oke. Iya. Itu 20 tahunan lalu ya? Iya, 20 lebih ya. Menjaga energi kalian untuk terus, ini 20 tahun kan, bukan perjalanan yang pendek pastilah. Ya. Nah, lagi banyak orang di dalam satu band. Itu bisa, dan kalau dari disiplin ilmu kan ya berbeda ya. Tapi yang menyatukan kalian kalau lihat apa ya? John dan Rio nih. Iya. Gosip kayaknya Mas. Sebenarnya yang menyatukan ada orang ke-7, Indra Ameng. Indra Ameng, Ya, manajer. Iya, manajer. Oke. Itu yang membuat kita seperti ini gitu. Jadi kalau nggak udah bubar sih kayaknya. Apa dia stick dengan schedule atau stick dengan Enggak ya, rencana? dia yang bisa memimpin Menengahi ya, menengahi memoderator, menengahi dan ya. Karena kan sebenarnya 6 orang ini makin kesini idenya juga masih makin lebar ya. Dan egonya pun ada gitu. Nah, mungkin Ameng bisa mencari jalan tengah untuk semua. Oke. Jadi semua terfasilitasi lah. Maunya, keinginannya gitu, itu yang Dia menemukan irisan dari perbedaan kalian. Betul. Itu ya. Kayak intersubjektivitinya ada lah. Betul. Iya, karena mungkin dia bisa melihat kayak potensi di setiap masing-masing. Ini di bagian mana, di bagian mana, terus abis itu oke, yang ini lu di bagian ini ya, lu ke bagian ini, terus nanti baru Nyatu. Si Ameng ini yang menjadi membuat 6 orang yang berbeda dan egonya serta keinginannya kadang-kadang beda itu nyatu. Iya. betul gitu. Lalu di IKJ kan ada, di era kalian kan juga band-band lain ya? Kan kayaknya punya rentang period sendiri, kayak sebut misalnya Naif 60-an, lalu Lembu dengan Club 80s 80-an. Nah, White Shoes ini emang sengaja untuk memberi kayak membedakan dengan dua itu, lalu jauh ke era yang lebih tua lagi atau? Awalnya sih emang ya selain yang referensi dari luar itu ya, kita waktu itu sangat terpapar dengan Indonesia lama ya, 60-an 70-an gitu ya. Tetap itu wow banget lah era-era itu yang tadi kita obrolin ya, betul. Gitu. Cuman makin kesini kan kita bisa ngelihat dari karakternya Sari juga, vokalnya maksudnya. Ini bisa lebar kemana-mana, dan kita emang juga nggak mau stick sama satu era sebenarnya, karena terlalu sempit ya, gitu. Padahal kita ngelihat musik klasik ternyata bagus juga ya, gitu. Ini bagus juga, 70-an lo mau yang rock and roll, mau yang disco boogie, atau mau yang gimana, semuanya bagus gitu, kita bingung. Jadi ya kita hantem aja semua gitu. Sampai sekarang kita main ada Afrikanya gitu ya, jadi ya. Ya, tetap semua style ada ya. Semua style Latin, jazz, swing, disco. Iya. Tapi yang DNA yang gue rasain ya sebagai pendengar ya, itu kan kayak oldies gitu ya, membuat kita punya suasana agak rileks. Gue tuh bayangin kalau dengerin lagu kalian tuh kayak di depan taman atau di teras, itu pemandangannya tuh ya ada tanaman di situ, ada orang lalu lalang ngobrol dan sebagainya. Nggak tahu imajinasi gue yang keliru atau emang kalian direct ke situ? Iya, sudah tergantung ya. Kalau album-album yang terbaru malah udah disturbing. Oh, disturbing ya. Udah mulai efek-efek, distorsi, ya kan ya. Udah ada 1-2 lagu yang udah mulai disturbing lah, mengganggu, nggak terlalu itu juga kan ya. Nggak menenangkan. Ada juga, tapi tergantung lagu yang mana. Jadi memang kita lagunya banyak nih stylenya. Ada yang ballad, ada yang surf rock ya, kayak gitu. Ada yang psychedelic. Iya, psychedelic juga ya. Tadi kan lelah dengan lagu-lagu yang keras-keras gitu. Akhirnya kan menemukan, gue pengen dengar musik itu ya releasing, enjoy, lalu merasakan sesuatu yang beda gitu, nggak capek gitu dengerin musik, kayaknya kok tambah lelah gue. Benar, ya. Dulu makanya kan Ricky bilang istilahnya kita tuh chamber pop ya. Jadi emang musik kamar, ya maksudnya untuk ruangan
segini aja, gitar-gitaran nyantai untuk nemenin orang ngobrol mungkin, nggak terlalu dancing gitu sebenarnya. Ya dulu lebih ke akustik ya, jadi nggak usah pakai sound system yang langsung aja dari instrumennya, gitar akustik, cello, viola itu semuanya udah mampu menghasilkan suara tanpa mikrofon gitu. Jadi emang format pertama tuh kan gue sama Ali gitar, Sari sempat main biola, terus sempat juga kita ajak Doni, dia main klarinet ya. Gitu. Jadi ya emang begitu aja, kita formatnya simple aja gitu ya. Jadi karena ya itu yang Ricky bilang, chamber pop itu Mas. Ruang musik kamar gitu. Musik kamar ya. Iya. Kayak dulu di musik klasik juga gitu, eranya chamber music gitu. Jadi belajar musik paham betul nih. Iya lumayan. Oh ada istilahnya. Ya gitulah. Tapi pandangan kalian terhadap masa lalu itu apa? Kan beberapa kan, gue lihat dari teks syairnya ya, kan pilihan katanya juga kan spesifik kan? Enggak, ya misalnya lo mau cerita tentang kesedihan gitu, kata-kata yang lo pilih kan kata-kata yang kayaknya di era tertentu itu kuat banget gitu. Dan sekarang lo hidupin lagi, kayak nestapa. Lalu murka, gitu-gitu kan. Either pakai marah tapi lo pakai murka misalnya. Itu estetikanya dari Sari ya, pemilihannya itu ya. Tapi berkaca sama mungkin Ismail Marzuki, Mas. Oke. Bagaimana dia ada di sebelah kampus lo ya? Iya. Kalau lo dengerin lagi bagaimana dia bercerita tentang satu keadaan dengan begitu puitisnya gitu. Masih multi interpretasi, tapi lu bisa dapat satu kejadian yang sama gitu di kepala kita. Itunya kan sebenarnya. Gitu. Ya mungkin Sari menyadur dari gitu-gitu ya. Maksudnya begitu awal-awal kita ngeband itu kita ya Ismail Marzuki musik-musiknya, terus juga film ya dia. Iya, itu Tiga Darah, Cintaku di Kampus Biru. Gitu. Itu kita amazed banget gitu. Wah, cara ngobrolnya. Ambisi, dialognya. Dialog. Iya. Bung, hari Bung. Puitis lah gitu. Jadi kalian melihat masa lalu terus apa ya? Kalau kalian lihat kan pada masa-masa tertentu pencapaian kita di banyak bidang itu kan luar biasa ya. Betul. Dan kayaknya kan sekarang kayak kita mengulang aja sih. Atau memberi ya apa nuansa baru lah, tapi sebenarnya temuannya basicnya kan sebenarnya di era-era 50-an, 60-an, 70-an. Kalian melihat masa lalu dan di musik itu gimana? Rio sama John ini. Kalau di masa lalu semuanya kayak dilakukan dengan usaha yang penuh. Misalnya orang keluar rumah aja gitu, kayak kalau lihat di foto atau mungkin video nggak ada yang pakai yang t-shirt, semuanya dandan, pakai minyak rambut. Niat betul gitu ya? Semua niat. Kalau mau melakukan apapun, itu mau dari desain produk, bikin musik, bikin apapun itu semuanya dengan usaha yang penuh gitu. Jadi kayak memang niat dan memang hasilnya jadinya bagus, bertahan lama gitu. Produk-produknya juga bahan-bahannya, materi yang dipilih yang terbaik. Jadi memang nggak sembarangan, jadi memang bagus semua lah gitu ya, udah top. Ya, jadi emang sedikit barang-barang yang palsuannya ya, secara bahan gitu ya. Jadi pilihannya emang yang terbaik dipakai ya. Mungkin juga gini ya, ketika zaman dulu untuk lo jadi penyanyi lo harus benar-benar bisa nyanyi. Jadi apa yang keluar di publik itu sudah terkurasi dengan baik gitu kan. Nggak, zaman sekarang kan by editing, by apa ya, bisa lah ya dengan kayak alat gitu ya, segala macam. Mungkin zaman dulu bahkan nggak ada penyanyinya dengan AI kan orang bisa. Iya kayak gitu. Lu melakukan semuanya sendiri sekarang bisa. Zaman dulu kan enggak, lu harus cari pemain bass yang bener. Ya mungkin usaha-usaha itu hasilnya emang beda ya gitu ya. Dan itu membuat produk di era itu menjadi sangat klasik juga ya. Klasik dalam arti tak lekang oleh zaman kan. Dia bisa dinikmati secara berkelanjutan, nggak hanya di era itu aja kan. Betul. Gitu. Lebih sungguh-sungguh mungkin ya. Gitu ya. Nggak tahu. Bukan berarti sekarang nggak sungguh-sungguh sih orang. Tapi mungkin tantangannya juga beda. Semua dipaksa untuk cepat gitu kan. Jawab WhatsApp aja harus cepat. 2 jam nggak jawab, udah loh. Email nggak dibales di WhatsApp dulu. Iya kan? Semua harus cek email gitu. Iya. Ada ruang di mana kita nggak punya kesempatan untuk menunda atau setidaknya berlambat-lambat gitu, untuk sesuatu yang mungkin lebih baik juga. Iya, jadi semuanya memang effort, usahanya benar-benar sampai semaksimal mungkin lah, gitu. Dan mungkin mereka punya banyak waktu untuk
berpikir ya, lebih punya banyak waktu. Padahal dulu referensinya dikit ya. Sedikit ya. Iya. Tapi mungkin karena itu kali ya, justru kemampuan eksplorasinya atau imajinasinya lebih jauh. Kalau sekarang kan semua kayak udah ada gitu. Jadi orang betul. malas Takut ya? berpikir juga, gue bikin kayaknya udah ada yang bikin deh. Iya. Oh, Iya. jadi Mungkin takut ya, ya. takut untuk berbuat ya. Ya, kalau dulu kan ya tadi juga di era dimana kebebasan tuh diberikan seluas-luasnya. Iya. Sehingga orang melakukan eksperimen tuh nggak ada batasnya. Iya. Nggak terlalu bener salah, nggak terlalu. Iya. Mungkin gitu. Ada plus minus lah untuk era dulu dan sekarang ya gitu. Kayaknya. Dan di musik Indonesia kan di era 50-an, 60-an itu juga kaya kan sebenarnya. Kayak banget. Maksudnya dan sangat spesifik sih. Kalau sekarang kayaknya semua mirip ya, general gitu. Ya kayak sepak bola lah sekarang lu nonton Brazil juga nggak berasa Brazil. Gitu kan? Ya pokoknya menang aja. Iya Pokoknya gitu. strategi. Iya kayak zaman dulu. Oh ini berhasil banget nih. Gitu. Iya. Gayanya nih. Iya. Mainnya. Di Eropa sekarang semua Sama. tipikal mainnya sama. Mungkin zaman sekarang juga kayak gitu ya. Kita semua jadi general aja semua gitu. Juga di musik ya, itu terjadi ya. Nah untuk membawa kalian tetap tadi yang stand out gitu ya, kan di tengah industri yang sangat kencang gitu ya, apalagi juga tuntutannya kayak tadi John nyebutkan, harus cepet dan segala macam. Nah pilihan kalian tuh kan kayak agak slow, agak melambat. Itu by design mau melakukan seperti itu emang, aku biar beda aja gitu. Iya, emang sebenarnya kita nggak pengen sama gitu. Pasti Kalau ya. emang itu harus melambat ya melambat lah. Mungkin gitu ya. Jangan buru-buru deh, gitu. Karena ini belum beres nih, gitu. Oke. Gitu. Target ada, gitu ya. Cuman kalau kita dipaksa untuk ngikutin target itu, hasilnya mungkin kita nggak suka ya, nggak puas ya. Jadi ya belum gitu. Kita tahu lah gitu. Produksi album segala macam, artwork gitu. Sampai kayak waktu itu album Vakansi, kita pengen foto di depan pesawat tapi belum dapat. Belum dapat izin. kesempatannya. Jadi selama setahun ya nggak keluar. Tunggu itu doang. Semua udah jadi, udah beres. Tinggal cover kesempatan aja. dapat izin di depan pesawat. Iya, ya. karena kita lewat jalur yang benar ya. Kita menghubungi maskapai A, dia lama, kita tungguin aja karena kita emang pengennya itu. Setahun tuh mas. Iya. Lama-lama, wah ini udah nggak bener juga nih. Ya udahlah, pas lagi kita mau perform di kota A, turun dari pesawat udah Foto dandan, langsung. turun langsung foto udah gini aja. Jadi Jadi kayak gitu-gitu. Album juga 2020 juga kalau meskipun timelinenya ini udah harus cetak segala macam, tapi ada yang belum srek. Jadi kita keluar masih melambat dari timeline gitu. Jadi kalian nikmatin prosesnya ya, sampai Prosesnya pada penting satu saat hasilnya itu sesuai dengan yang kalian rencanakan. Itu. Enggak dibilang menikmati, belum tentu menikmati juga ya. Sebel juga. Iya, gitu. Tapi kayak ada sadonya gitu, walaupun nggak menikmati, tapi Ya udah udah. gitu. Ya memang kalau belum serak gimana ya. Iya kan nggak Karena kan nyaman. kalau album itu udah seumur hidup kan ya. Seumur Iya, hidup, betul. akan jadi Betul. artefak yang orang akan ngenalin kan. Iya, ntar kesian anak kita malu. Nah kalau bayangan kalian tentang musik dan sekarang kan banyak banget festival. Iya. Salah satunya Joyland ini kan yang Iya. Ferry and the Gang bikin ini. Di Indonesia itu kan banyak banget festival ya. Iya. Hampir tiap kota punya. Even Jakarta yang mungkin disebut sebagai skala nasional pun juga banyak dan kayaknya berhimpitan gitu ya. Iya. Industrinya sekarang tumbuh ya dan berkembang lah setidaknya. Mungkin orang ada revenge abis pandemi kemarin ya. Betul. Iya. Dan sekarang, nah kalian lihat market yang tumbuh ini, lalu beberapa genre musik yang juga berkembang gitu ya. Melihatnya gimana? John sama Rio. Ini kita sih seneng ya. Maksudnya banyak ada platform orang untuk manggung. Oke, yaitu seniman, musisi penting Iya. banget itu ya. Betul, karena kan sebenarnya band itu perlu panggung sebenarnya, perlu exposure. Kalau mereka nggak punya itu, mereka nggak akan berkembang. Oke. Gitu. Nah, festival bisa menyediakan itu semua. Nggak cuma band, tapi juga ada UMKM yang lain ya. Toko vinil, merchandise, Makanan. Sebelah nih si Popo laris banget. Iya. Akhirnya ekosistemnya jadi hidup. Oke. Gitu, itu yang kita seneng kan. Akhirnya industrinya jadi hidup segala macam. Orang ada yang bisa tap in apa sih. Itu yang kita seneng sih sebenarnya dengan banyaknya festival gitu. Cuman kadang-kadang
kayak gitu bisa jadi kayak bubbles yang pecah gitu ya kalau salah urus gitu. Banyak festival bodong itu kan bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari investor misalkan. Betul. Gitu. Investor dan publik juga sih. Dan publik juga. Karena penikmatnya kan publik sebenarnya. Iya, itu yang Dan bikin perizinan nantinya. Iya. Kalau misalnya rusuh dan segala macam, izin untuk festival berikutnya nanti dipersulit gitu. Ya itu kan yang mematikan gitu yang kita nggak mau sebenarnya. Oke, Iya. oke. Bad side-nya itulah. Jadi bagus, bahkan nggak cuma penonton di Indonesia aja yang datang, dari luar Indonesia juga banyak yang datang ke festival. Jadi bukan orang Indonesia yang keluar. Jadi tapi kita membawa orang luar iya, ke Indonesia. jadi secara ekonomi juga bagus ya. Iya. Dan itu kayaknya udah jadi tren yang muncul ya di Indonesia bahwa apa yang dilakukan festival di Indonesia jadi rujukan juga orang luar untuk datang. Betul Mas. Untuk Iya. region Asia Tenggara ya, Indonesia udah. Iya, Lu mau ke Indonesia gitu. Setahun tuh rata-rata kalian main di berapa festival? Atau ada batasan? Atau ada waktu tertentu untuk berhenti dulu, nanti festival itu? Atau enggak Ya, sih, jalan aja? tergantung musim-musimnya ya. Festival yang pasti kan udah September, Oktober. Akhir tahun pasti banyak Itu festival. banyak banget. Iya. Numpuk Kalau banget, awal ya. tahun nggak pernah, Januari nggak pernah ada festival. Oke. Terus kalau Maret ada kan ya Iya, biasanya. iya. Biasanya mulai Maret nah kalau Maret ya. dunia perngebenan tuh mulai Maret. Maret. Kalau yang di luar negeri kebanyakan antara summer atau Iya. di Oktober, September, September, gitu ya? Oktober. Iya, Nah itu gitu. Dan di Indonesia juga ritmenya mirip ya? mirip. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, 6 festival ya setahun? Ya bisa. Ya bisa macam-macam. Dan kita nggak pernah nargetin gitu loh. Iya sih, itu jalan. Dan sekarang pun sudah ada festival yang kecil ya, bahkan yang cuma kayak misalnya festival di daerah compound ini kan orang udah bikin festival ya, jadi udah tambah banyak ya. Nggak cuma festival skala besar. Ya, ya. Yang tadi chamber music tadi ya, dinikmati oleh kelompok yang kecil gitu juga ya. Dan itu bisa lebih intimate juga kan? Lebih intimate, betul. Ya biasanya lebih seru juga yang intimate. Orang-orang yang datang kan biasanya Ah, ah. punya kedekatan atau ada interaksi Iya, yang khusus ya, nggak betul. sekedar FOMO datang gitu ya. Iya. Lebih banyak bisa menemukan kesamaan orang-orangnya Mhm. gitu. Itu kan yang kita mau sebenarnya kalau Iya. festival ya. Lo ketemu orang yang ternyata lo suka ini, ada networking, kolaborasi yang entah kapan terjadi. Ya itu yang sebenarnya kenapa waktu pas Joyland kita juga mau bikin green room. Green room, apa itu? Kita jadi satu ruang komunal untuk artis-artis gitu. Karena ketika kita mengikuti festival di luar itu ada satu area Saling banget- ketemu. Iya. Jadi lu makan, lu nongkrong apa segala macam, numplek-blek semua. Nah, di situ kita ketemu banyak orang. Networking terjadi. Networking jadi. kontak, Nah, makanya oke. kita bikin 2 kali kita bikin green room itu untuk Joyland karena ya untuk itu. Banyak artis dari luar dan Indonesia juga bagus-bagus. Secara nggak sengaja mereka ketemu, ya pasti ada terjadi apa-apalah. Iya, Itu yang iya. kita harapkan kan. Jadi ada ruang yang disiapkan untuk kemungkinan kolaborasi atau hal-hal lain di luar Betul. kegiatan di festival. Karena kan mereka punya ruang tunggu masing-masing kan. Iya, iya. Nah itu kan Nanti koneksikan tersekat. aja. Iya. Karena ketika lo makan di situ ya, yang makan di ruang tengah rame-rame gitu. Nah itu kan. Nggak cuma networking dong, bahkan informasi-informasi yang tidak ada di internet misalnya kayak, kalau mau nyari ini di mana, kalau mau makan ini di mana di kota Oh, ini, oke. atau ini kan musisinya kan nggak tahu. Ya, gitu. Saling bertukar pengetahuan yang nggak di-share dimanapun ya. Oke. Ada waktu itu ada band-band dari Jepang gitu yang gue mau nongkrong nih enak di mana? Ya lu ajak si itu Kesana. ntar Oh, kita kasih tahu. Iya. Oke. Lu temenin ini dong ini. Ya, gitu. Itu Itu green room kalau di Iya Joyland. ketemunya di green room gitu. Tapi di semua panggung biasanya semua punya green room. Green room itu adalah tempat persiapan si musisi Artisnya sebelum manggung. Bidangnya green room, cuma ruangannya nggak hijau sih. Namanya green room. Oh iya. Kenapa namanya green room? Kalau black box itu kan, padahal warnanya orange kan? Iya. Nggak tahu ya. Nggak tahu, green, duit kali ya. Kita juga dari dulu ntar green roomnya di situ ya. Gitu. Kenapa nggak green? Kita juga baru tahu pas kita main di Main luar luar, negeri green ya. room. Oh, Green ada room, green room. gitu ya. Nah, peran kalian di Joyland ini untuk tahun ini dan tahun sebelumnya apa aja misalnya?
Selain jadi musisi yang tampil ya? Iya. Kalau tahun ini kita mengkurasi satu area, satu panggung ya. Area malah. Area. Ada beberapa panggung kan? Karena ada dua panggung. Nah, jadi emang Lily Pad ini agak di ada boundary, ada ininya lah lebih. Kalau yang lain kan terbuka gitu ya. Kalau gitu ya. Lily Ini Pad ada ini batasnya. Iya gitu. Ini area Lily Pad gitu. Nah, kita mengkurasi musik untuk di area itu, Lily Pad itu. Jadi kita bawa band dan juga kita ngajak DJ beberapa gitu. Agak beda dari tahun sebelumnya karena emang tahun sebelumnya itu Joyland suka ada DJ, cuman selalu di stage. Oke. Gitu. Nah, kita ngerasa DJ itu kalau di stage terlalu ditonton ya. Bisa nggak join bareng-bareng gitu? Iya. Nah, kita mau lebih cair. Jadi kita punya 2 stage, satu emang buat band-bandan, satu lagi nih DJ tapi nyampur sama bar. Yang gitu lebih nyantai, lebih Mingle-nya dapat juga ya? Mingle-nya dapat dan jarak antara DJ dan ini dekat. Dekat. Bukan ditonton dia, tapi ada di situ sebagai Dia bagian. bisa berinteraksi juga. Bisa berinteraksi juga itu. Ini eksperimen baru tahun ini? Iya. Apa pertimbangannya? Kenapa? Karena kita kan sebagai pelaku juga. Kita merasa lebih fun kalau kita bayangin kita sendiri yang begitu. Sebagai musisi dan sebagai penonton juga kita lebih enak ya. Gitu, energinya lebih dekat. Gitu. Ini mirip-mirip kalau ini kali ya, kalau jadi pembicara gitu, tapi dia nggak di panggung, tapi dia nyampur dengan audiens itu, ngomongnya di sekitar orang-orang itu ya. Betul. Energinya lebih dekat, lebih dapat. Nggak canggung ya. Kalau jauh-jauhan kan gitu. Kayak berjarak gitu ya. Ini eksperimen gitu. Ini untuk tahun ini. Di Lily Pad. Iya. Jadi 2 panggung tuh band-bandan, satu lagi yang DJ. Ini dari Berlin itu, DJ-nya. Iya, dari DJ ada beberapa ya. Ada yang Eropa dan Asia Tenggara ya. Eropa, Asia Tenggara, ada yang dari Kuba sebenarnya. Dia aslinya Kuba, tapi dia tinggalnya di Paris. Rata-rata udah dari Eropa sih mereka tinggalnya. Cuman ada yang dari Jamaika coba tinggalnya juga di Berlin kayak gitu-gitu. Karena semuanya pada kesana. Korea ada. Korea. DJ, dia juga DJ promotor juga. Jadi akan bagus untuk networking ya, dia akan bisa melihat band-band Indonesia. Siapa tahu ada yang bisa dibawa ke Korea kayak gitu. Terus ada yang dari Jepang. Dari Jepang, betul. Ibu-ibu surf rock ya. Ini band ya. Jadi ada band Jepang namanya 5678. 5678. Iya. Mereka rock and roll, udah oma-oma, 60-70 umurnya. Serius? Jepang ya? Iya. Ya, masih tour ya? Masih tour. Mereka masih tour. Saat ini masih di UK kayaknya. Gitu. Ya itu menarik buat kita ya karena rock and roll dengan mereka kan udah melakukan ini udah lama banget ya dari tahun 70-an. Oh iya. Iya. Jadi ya angkatan Rolling Stone and the Gang ya. Iya. Tapi mereka segitu aja, nggak pernah yang tinggi banget gitu. Ya itu, mereka dapat highlight gede tuh mungkin waktu yang pas mereka main di Kill Bill. Mereka sempat main di Kill Bill itu, film Kill Bill. Ya itu cukup influential juga buat White Shoes juga sih band ini. Gitu, makanya kita ajak gitu. Untuk hadir di dia nanti di Lily Pad itu? Di Lily Pad. Ada juga Idiotape ya. Idiotape dari Korea lagi, terus ada Kunarin Electric dari Thailand. Gitu. Itu kayak semacam band dari bukan kota besar, kota kecil, tapi biasa ditanggap untuk nikahan ataupun acara-acara. Tapi mereka lagi tour di Amerika. Gitu. Lebih kayak tradisional music tapi udah di mix juga. Gitu. Nah, kemampuan kalian untuk mendapatkan orang-orang atau musisi itu gimana sampai kemudian mengkurasi? Kan paling nggak wah, kan nggak mungkin dari green room yang sebelumnya. Iya. Dari pengalaman kita di luar koneksi. Kan kita selama ini kan ketika kita tour di luar, kita ikut festival di luar, kita ngelihat banyak banget yang wah, belanja deh. Oh iya, gitu. Musik-musik Afrika yang ada Afrika, ada dari Mongol, ada dari Portugal yang gitu. Begitu kita dapat kayak kita dikasih untuk mengkurasi area ini, semua orang nulis maunya banyak banget. Tapi kan nggak semua bisa terrealisasi ya. Kayak ada satu band ini mereka tuh refugees Syria. Terus mereka kabur dari Syria,
dengan paspor gelap, satu dapat paspor Eropa, satu lagi paspornya Israel. Jadi ya ini mah kagak mungkin lah. Ya kayaknya banyak faktor-faktor kayak gitunya gitu ya. Secara musik dapat tapi ada urusan administrasi yang enggak. Administrasi betul. Okay. Jadi masing-masing bertugas mencari siapa nih kontak personnya, ada yang udah ada yang belum, ada yang kalau belum ada oke, gue mau yang ini, ya udah lu cari ya kontaknya sampai dapat nanti masing-masing gitu. Dan manajer kita kan juga punya koneksi untuk di Asia banyak ya, gitu. Teman-teman jejaringnya promotor. Jadi mereka merekomendasikan. Emang kontak-kontaknya udah ada gitu. Oke. Jadi ada yang dari jaringan musik, ada yang dari jaringan seni rupa. Jadi gitu. Macam-macam gitu. Ada juga yang kayak Kunarin itu dulu pernah main di Dokumenta festival yang dibikin oleh di Kassel ya. Dia oleh Indrameng. Jadi udah ada kontaknya gitu. Jadi kekayaan Hasanah itu sih yang sebenarnya di festival kan jadi kesempatan orang yang tadinya nggak dapet jadi tahu kan. Betul. Kayak gue jalan yang kemarin sih, gue ketemu satu band dari Surabaya. Gue nggak pernah dengar tuh bandnya, tapi bagus banget. Nama bandnya jadi lupa. Gue suka banget nikmati di seberangnya stand up comedian, seberangnya ada panggung Surabaya. Ada. Yang gitar. Ada gitar, vokalisnya cewek. Enak banget musiknya juga, musik-musik oldies gitu. Dan gue baru tahu ya karena festival itu mendapatkan kekayaan dengar-dengaran kekayaan musik kan, sehingga nggak itu aja musik gue jadi. Karena enaknya festival itu gitu mas, semua taste tuh masuk, semua segmen tuh mestinya terpenuhi lah. Betul. Ada yang ini, kekayaan itunya tuh yang festival tuh menangnya gitu. Dan kalau pengalaman gue sendiri kalau di festival tuh kayak buka telinga aja. Jadi jangan membatasi diri untuk gue maunya ini aja. Enggak, gue sih harus malah gue yang enggak gue pengen lihat, gue datangin. Betul banget itu. Dapat kesempatan untuk no ekspektasi sama sekali gitu. Blasin aja gitu. Makanya kita kalau di luar sering tercengang-cengang gitu. Wah, gila bisa kayak gini. Gitu. Afrika tuh gila itu. Iya, musik Afrika iya. Iya kan mereka kalau dalam sejarah manusia kan Homo sapiens itu dari Afrika. Dari Kenya. Titik di mana Homo sapiens kemudian menyebar. Artinya kan tradisi mereka harusnya kan emang lebih tua ya, lebih kaya. Ya, kayak yang waktu pas di Kassel itu pas Idul Adha ya. Jadi yang main sebelum kita tuh band Afrika gitu. Ternyata mereka minta dimasakin kambing di backstage jadi gitu. Iya kayak gitu. Karena mereka ngerayain Idul Adha juga. Gitu. Sebagian muslim jadi ya. Wah, di Kassel lagi nyari susah banget di jalan. Iya, jadi kita makan tulang-tulang raung-raung ambil bercanda-bercanda ngobrol-ngobrol itu yang mahal ya, kita nggak bisa dapet gitu. Nah, ruang yang kemudian kalian dapatkan, lalu kalian cerna itu menarik. Gimana ngetesnya ke pasar atau market? Kira-kira market suka nih? Atau kadang-kadang gambling juga? Gambling aja. Sebenarnya nggak harus market suka, kayak lebih ke market harus lihat ini. Oke, jadi ada sisi idealisme kita untuk ngasih tahu ini nih, lo harus lihat. Jadi kita cuma pengen berbagi apa yang kita suka gitu sebenarnya. Harapannya orang lain denger suka. Kalau lo nggak suka berarti lo udahlah nggak usah. Gitu. Ya udahlah, yang penting biar ada pilihan lain aja. Iya benar. Tapi di industri kan hal-hal kayak gitu kadang-kadang agak dihindari tuh. Misalnya ya untuk memastikan. Untungnya di Jolen enggak ya. Jolen kita punya diberi kebebasan mungkin yang hal-hal yang begituannya sudah tercover dengan baik. Itu ada. Menyenangkannya. Secara bisnis aman dulu. Baru eksperimen hal-hal yang di luar keinginan orang itu. Betul. Tapi justru di situ dapat keasikannya. Asikannya iya. Gitu. Kebanyakan juga kan orang-orang yang kita ajak ini kita udah tahu ya. Jadi kita masih bisa merasakan senangnya waktu kita nonton band itu. Gitu, jadi ya apalagi jadi gue cuma mau membagi kesenangan gue ketika gue waktu nonton band itu DJ itu di Indonesia. Lu mesti nonton band ini keren banget gitu. Kayak berbagi ke teman aja gitu kan, ini enak banget, ini seruin gitu. Itu masuk akal juga kenapa penyelenggara festival doyan juga nonton festival kemana-mana ya. Dan dia kan itu kayak kesempatan untuk belanja pengetahuan, belanja musisi, belanja ambience segala, lalu kemudian wah ini kayak diterapin kayak keren juga nih. Sama sistemnya gimana ya kan ya. Flow-nya gitu ya. Kayak kemarin gue tapi ini topik yang lain sebenarnya, gue nggak ke musiknya terutama. Kemarin di Jogja ada festival namanya Get The Fest. Itu festival yang dikelola dari
sampah-sampah plastik yang diolah jadi solar sama bensin, sama minyak tanah. Tidak dibakar tapi dipanaskan. Gue cuma karena gue sekarang ngurusin sustainability, gue pengen lihat bener nggak nih festival semuanya pakai itu. Dan ternyata waktu itu ada showcasing-nya, ada mesin untuk pemanasnya itu dan botol-botol plastik dalam kemasan itu dicacah masukin situ dalam kurun waktu sekian menit terus jadi solar. Wow. Dan solarnya itu bisa dipakai untuk genset itu. Oh nice. Nah itu kan kayak gitu kan belanja pengetahuan ya. Kalau bukan lagi concern soal sustainability, gue belanjanya itu. Tapi kalian mungkin soal musiknya kan, stage-nya, artisnya, panggungnya. Dan itu juga berpengaruh sama sisi musiknya kita ya, White Shoes ya. Gitu ketika kita di mana kita ngeliat apa. Itu influential ya. Iya. Boleh juga nih ntar buat album selanjutnya gitu atau apa gitu. Dan sistemnya juga beda di sana, lebih misalnya tiap panggung tuh nggak ngadu-adu keras-kerasan, udah ada maksimal desibelnya seberapa, jadi tetap nyaman di festival. Ada kayak gitu. Beda panggungnya. Dan ada juga festival yang nggak ada LO-nya, nggak ada yang nemenin musisinya, jadi semuanya dengan independen bisa datang hadir sendiri tepat waktu sebelum, ada yang kayak gitu juga. Itu keren banget tuh kalau festival bisa membuat musisinya independen jalan sendiri. Masalah kebiasaan. Itu kesadaran banget kan? Masalah kebiasaan sebenarnya Mas. Masalah kebiasaan. Itu di festival mana, Jan? Di South by Southwest ya. Southwest. Di Amerika. Independen banget itu. Jadi orang tahu jadwalnya udah datang aja gitu ya. Iya. Nggak di di VIP kan gitu ya. Sudah di mana? Enggak, itu datang aja. Lo percaya gue datang lah pasti malu gitu. Itu profesional banget itu ya. Cara pengelolaan yang unik-unik itu jadi kayak kesempatan gue kayaknya perlu dibikin di sini nih gitu. Iya. Ini oke ya, ternyata bisa ya. Ada yang kayak dulu kan ada zamannya festival ada MC-nya untuk membunuh waktu ya, pergantian ada. Sekarang sih udah ada kayak gitu ya, nggak usah ya. Nggak usah. Itu peran-peran soleh nggak laku sekarang. Iya. Makanya dibikin panggung stand up ya. Iya kan. Kalau dia masih perlu kan sebenarnya nggak perlu panggung stand up. Sebenarnya boleh juga tuh. Udah musisi gue nggak perlu ada lo jadi penyambung antar artis. Lo bikin aja sendiri ya. Bisa jadi itu kali ceritanya. Untungnya dikasih panggung ya. Khusus. Dan rame juga. Rame. Yang tahun lalu itu yang stand up itu. Gue nonton stand up cuma di Joyland Mas. Oke. Sebelumnya nggak? Gue nggak pernah nonton stand up. Serius? Iya. Terus gue tahu stand up itu lucu gimana. Seru gitu ya? Seru. Cuman untuk diniatin kayaknya enggak ya. Kalau gue niat. Oh gue enggak. Gue nonton 2 kali. Paling enggak yang terakhir tuh yang grupnya siapa, Ernest Haha Corps itu di Gedung Kesenian Jakarta. Itu proper banget pas pandemi. Dan keren banget. Itu gue pengalaman gue nonton stand up di Indonesia yang proper banget. Iya. Dan kita puas banget sih nonton itu karena ada 5 atau 6 penampil dan pecah semua. Iya. Akhirnya kayak nonton festival sebenarnya. Akhirnya kan orang membeli experience-nya kan. Iya. Lo musik, lo stand up, lo festival apapun. Iya. Lo ekspektasinya dapat apa di situ dipenuhi lah. Serunya kalau nonton stand up live itu live langsung kan ketawanya bareng-bareng kan beda ya. Iya. Kalau nonton di stadion kalau bola kan gitu. Oh iya, gernya kan Bang. Dan si performernya juga lebih namanya dapet ya. Kalau dapat respon yang pas gitu kan. Iya. Kalau enggak, juga musisi kayak gitu deh. Iya. Kalau lagi main gitu orang ikut beatnya gitu. Itu energi yang kita dapat dari penonton gila. Itu yang mahal ya. Iya. Gitu. Nah, untuk festival, bayangan kalian festival yang ideal tuh kayak apa? Rio. Susah juga ya? Susah juga. Atau pengalaman kalian rasa ini festival keren banget ya? Di mana? Iya, sebenarnya kalau buat gue kadang-kadang mesti pertama cuaca dulu ya. Cuaca ya? Oke, itu penentu hampir 80%. Misalnya kalau udah nggak panas, adem, kayak semuanya enak aja Mas. Oke. Iya. Gitu. Bazarnya oke, anak-anak seneng, semua lapisan masyarakat suka gitu ya. Cuaca ya, makanya peran-peran pawang itu kayaknya menjadi terlalu panas nggak enak, gitu. Terlalu dingin juga nggak enak, ya gitu ya. Tapi ya intinya keragaman itu ya, mestinya sih kalau festival sih. Keragaman. Iya. Masing-masing punya kelebihan ya festival di Indonesia. Kalau terlalu penuh juga nggak enak, gitu ya. Pas aja gitu ya. Tapi ya, untuk
bisnisnya saya nggak tahu kayak gitu. Kalau bisnis maunya kan sampai membludak maunya, tapi buat orang nikmati festival Nggak enak kan, agak nggak nyaman. Iya, semua udah over gitu Daya ya. dukungnya juga nggak kuat ya. Tapi cuaca faktor penentu ya. Iya, betul. 80% tuh kayaknya. Enak aja. Cuaca, makanan juga lah ya, Ya. jajanan. Jadi orang di situ terus. Mhm. Kalau makanannya Nggak asupan. resah ya karena nyari ini susah, nyari itu Iya. susah. Oke. Mhm. Ya gitu lah, sebenarnya Jakarta ini juga festival udah menyenangkan semua ya, gitu. Dan toilet ya juga penting ya. Toilet. Gitu. Toilet ya. Hal-hal yang basic lah ya. Ya. Cuaca, makanan, toilet, ya pasti penampilnya dong ya. Penampilannya iya. Musisinya, itu Iya, kan iya. orang udah melihat itu. Sama Iya. mungkin suasana ya kali atau ambience atau vibe-nya gitu ya. Betul kayak gitu. Keamanan lah ya, rasa aman nih. Itu juga penting ya. Iya, orang nggak ngerasa khawatir ya dengan barang-barangnya atau keamanannya sendiri secara fisik. Bahkan kalau dia ngegeletak ini juga aman aja, nggak bakal ada yang gangguin. Tapi festival di kita udah ada yang se-ideal itu belum menurut kalian? Iya. Udah ya, udah menuju ke situ ya? Menuju ke Udah situ. Nah, udah. Banget gitu. Joyland ya salah satunya yang paling bisa mengakomodasi sampai ke festival yang ramah keluarga ya. Ya, Ya, anak-anak bisa Iya. ikut. Iya. Ada panggungnya sendiri kan, ada Iya. tempat mainnya ya. Kita Ya. lihat beberapa tahun terakhir ini. Ya makanya ada si White Peacock itu ya yang ternyata ada paduan suara, ada Endah Resa bercerita tapi musikal itu. Nah itu buat anak-anak sih happy banget ya. Masuk ya. Gitu. Ketika anak-anak happy, orang tua happy lah pasti kan Pasti gitu ya. lah. Dan kayak strategi juga sih kalau bawa festival yang anak udah hadir, itu paling nggak dia tuh punya tiga orang yang hadir, anaknya, Iya. ibunya, atau bapaknya. Atau bapaknya atau sama Neneknya, susternya malah. ada Nah, itu. susternya. Iya. Misalnya itu strategi market kayaknya menarik juga bikin band untuk anak-anak. Emang akhirnya jadi buat keluarga Buat kan? keluarga. Buat keluarga gitu. Iya, Semuanya jadi kena. dinikmati. Bapaknya dapat, ibunya dapat, anaknya dapat. Jadi kalau mau ke festival nggak usah nitipin anak. Iya, langsung Diajak. diajak deh, karena festivalnya ramah untuk anak. Kadang-kadang gua kalau ngajak anak ke festival kan, ini aman nggak ya buat anak gua dapet semua influence ini? Iya. Kalau dia masih di bawah 17 kan kita agak canggung juga kan bawa kan. Lumayan, kayak anak gue kan udah ikut festival kemana-mana gitu. Ya teman-teman kita kan tahu sendiri kayak gitu kan, cuman ya udahlah, lu terpapar aja lah, itu yang penting lu. Dikasih inilah Iya. apa pemahaman lah ya. Pemahaman pelan-pelan. Like cewek lagi anak pertama kan. Iya. Gitu. Ya udah. Kecanggungan itu, tapi kalau ada festival yang ramah, yang punya ruang untuk keluarga bisa hadir kayak Joyland. Jalan. Asik Betul. sih. Nikmat banget itu. Maksudnya maksudnya feel-nya juga beda ya. Selalu rumput, laid back-nya tuh ada gitu. Nggak terlalu hingar-bingar. Nggak capek juga kali ya. Kalau Nggak capek ya tinggal Iya, tinggal laid back aja kan. bisa gelar terus ya gitu rebah-rebahan gitu. Enak banget. sesuai dengan misi awal kalian bikin White Shoes itu musik yang nggak capek ya. Oh iya. Iya mungkin gitu ya. Membuat orang menikmati dengan sambil relax gitu ya. Kalau rencana ke depan apa yang kalian kembangkan untuk White Shoes? Ada apa yang Nah, belum sih. Apa? Belum ya. Kita masih promo album 2020. Kemarin kalau sekarang sih terdekat promo yang itu tour Top Star ya. Iya, tour Top Star ini. Top Star Collection, Top Star. ya ini ya? Top Star Collection kayak potong rambut zaman dulu nih. Iya, di barber gitu. Saya ngomong rambutnya John keren banget loh. Lo merujuk ke siapa John? Ini dulu dipotongin sama Sari. Sari itu Sari oke. vokalis kita itu memang tangannya bagus, dia Oke. bisa ngapain aja. Tangannya bagus, tangannya dingin nggak ya? Dia bisa melukis, dia desain, dia kerajinan tangan apapun. Gunting rambut juga dulu kita semuanya digunting Sama ya. Sari? Iya. Multi talented banget. Tapi merujuk ke siapa nih John? Keren rambut ini. Ya, merujuk nggak ada rujukan ke ya gini aja lah. Nggak terserah dia. Iya, dia udah nyoba berbagai macam Style. potongan tapi nggak pernah jauh dari ini sih. Oke. Iya. Mungkin dulu ada gimbalnya zaman-zaman awal gitu. Iya, dulu. HP gimbal. Gitu ya. Tapi pilihan kalian ke vintage itu apa? Ada kesadaran lain soal penggunaan barang-barang lama? Kayaknya gue lihat Ya. baju, frame kacamata, Oh, ya. topi, ini celana, dan sebagainya kan looks vintage semua dan sekarang kan lagi
naik juga ya. Kalau mungkin kalau buat awal-awal ya tentunya kita nyocokin audio, visualnya nyocokin audionya ya, karena kan kita Visualnya manggung juga, ya. Oke. Kita nggak bisa manggung pakai kaos dan celana jeans robek-robek itu tadi kan. Gitu. Bukan banget lah, enggak banget ya. Kita harus agak dandan sedikit untuk Oke. karena ini audio visual experience gitu kan buat orang. Ya makanya ke situ gitu. Cuman ya makin ke sini baju zaman dulu referensi ya nggak tahu juga ya Mas gimana ya Mas. Kalau dulu memang alasan ekonomis dulu tuh lebih murah. Iya. Baju Alasan vintage ekonomis. dulu lebih murah. Oke. Jadi kalau baju mungkin aksesoris itu semua lebih murah. Tapi sekarang lebih mahal malah. Iya. Kalian yang bikin lebih mahal kayaknya. Salah satu yang menggerakkan ini supaya orang Enggak, yang lebih menggunakan- mahal itu yang film-film itu yang Pickers the Pickers ya, kayak gitu-gitu. Iya, historis itu ya, iya. yang ngumpulin Jadi, vintage apa, item. Ini nilainya segini, wah jadi udah. Itu tuh Ada merusak. acuannya jadi Merusak harga tuh ya. Iya. Tapi awalnya kalian sebenarnya mau mengoptimalkan ini ekonomis, harganya dan looks-nya oke, Iya. cocok dengan musik. Iya, ya. desainnya bagus karena barang vintage kan selalu desainnya bagus ya. Dan kualitasnya juga ya, misalnya kayak meja, furniture tuh Oh, iya. kayu-kayu, Dia speaker pilihan juga ya. semua, gitu. Ya, audio. Tapi dalam sisi yang lain, kalau kita ngomong soal sustainability, ini cara yang strategis untuk membuat orang nggak consumer, tapi dia merawat, memungsikan yang ada gitu ya, Iya, benar. memberi tempat yang baru gitu ya, meskipun dia ada barang lama. Iya, jadi nggak terlalu konsumtif untuk beli yang baru lagi ya. Ya. Konsumtif tetap. Tapi tidak memproduksi untuk membuat. Iya. Ya dengan kalau misalnya ada barang-barang lama tapi ini masih bagus ya kita bisa restorasi lagi gitu. Semangat itu yang mau ditimbulkan juga dengan kevintagean Iya, watches ini. karena kita ngerasa estetikanya masuk aja ya, cocok secara estetika ya. Berarti didengaran sama visualnya tuh nyambung. Iya. Musik dan Iya, visualnya. sama akhirnya timbul vibes yang sesuai yang mau kita ya. Suasana yang kebangun Oke. seperti apa yang kita mau gitu, itu kan. Dan muncul di situ. Iya. Dan kalian kan punya background masing-masing dan kemudian berkumpul jadi satu grup musik. Tapi yang pasti punya aktivitas sendiri-sendiri kan, yang juga menghidupi ya. Artinya nggak semuanya di White Shoes kan. Betul. Kalau Rio apa, kalau John apa? Saya ngantor, Mas. Oh, Iya. Antar di mana dia? Di Cempaka Putih. Oke. Iya, itu jadi Sebuah perusahaan rokok lah. Gue tahu di sana. Gue pernah tinggal di sana 3 tahun. ya itulah. Yang ada jamnya kan. Digital. Dan Iya, jam iya, berapa, warna kita nggak merah. tahu waktunya Iya, tuh. iya, lihat iya. itu. Jam Iya, berapa? iya, Oke. Ya, jadi gue gitu. kerja di bagian internal communication, jadi I see. untuk engagement karyawan ke perusahaan bagaimana, jadi gue bikin program, bikin aktivasi, macam-macam, gitulah. Internal communication. Internal communication. Oke. Ya, karena pesan-pesan bapaknya harus Disampaikan ke disampaikan semua. dengan cara yang lebih modern dan itu. Lebih nyeni lah. Ya. Ada seninya kalau di sini. Supaya kan karena makin kesini yang masuk juga orang-orang baru ya. Oke. Gitu. Menurunkan value-nya. Betul, gitu. Kadang-kadang mungkin karyawan lama juga butuh refreshment. Oke. Kalau yang diterima yang itu lagi kayak nggak maju-maju nih perusahaan Oke. atau gimana? Ya gitu. Nah, Perlu makanya motivasi. Ya Bisa. gitu. Makanya role internal communication ini diambil. Udah berapa lama di situ deh? Hampir 10 tahun sudah. Udah tahun udah di situ. Jadi musik hobi atau itu yang hobi? Saling melengkapi Oh, ternyata. saling melengkapi. Iya, kadang-kadang gini. Kalau lu hidup di musik doang, bakal mentok nggak sih? Oke. Gitu. Kalau hidup di kantor doang, lu akan mentok juga nggak sih? Jadi ya saling melengkapi lah gitu. Ada ya Asuransi ya, ada asuransi ya. Nah, subsidi silang kita. musik kan ada asuransi ya. Nggak ada yang Harus ada asuransi ya, melengkapi. nggak ada, bukan side job dua-duanya Oke, sebenarnya. Itu main tapi job ya. penuh di situ tapi saling melengkapi ya. Betul. Kadang-kadang lu butuh juga refresh. Kadang-kadang lu butuh tekanan dari kantor Oke, yang supaya korporasi lu banget gitu ya. Iya. Butuh juga. Kadang-kadang ngerjain musik lu nggak bisa dengerin musik kan. Ah, Kalau ngerjain kantor lu dengerin musik ya? iya. Iya. Oke. Kalau Jan? Kalau gue sebagai guru di sekolah Jerman ada Guru di sekolah guru Jerman? drum. Oh, guru drum. Udah lama sih dari 2006 ya. Oh, bareng-bareng awal-awal ke White Shoes. Itu sama foto ya. Ya, foto gue lihat di Instagramnya
Dia udah pameran malah. Oh, pameran. iya. Malah dia yang pameran tunggal. Kita malah anak seni rupa. Iya, pameran tunggal. Ya apa-apa, ini jalan orang beda-beda. Iya gitu. Ini seni rupa malah main musik. Ini anak musik malah pameran foto. Dan bagus fotonya. Oke. Dan ini juga karena kan gue koleksi barang-barang vintage, jadi gue buka toko juga bekerja sama dengan desainer interior. Kita mengkurasi untuk menjual Barang-barang vintage. vintage ya, furniture dah kebanyakan. furniture. Lampu, kursi kita restorasi, terus habis itu berbagai macam apa ya, aksesoris interior deh. Tapi masih nyambung dengan bermusik dengan Whitesus semua itu ya? Masih, kalau artistik, kalau Whitesus perlu artistik foto ya tetap Curang banget. Curang banget ini mah. Dia jadi penyedia jasa untuk artistik. Jolen Green Room butuh artistik, masih apa lagi? Masih kiri kanan kan. Wah, boleh juga nih. Ya, gede berarti lihat pasarnya lalu. Dan gue juga supply untuk beberapa outlet bar ataupun restoran di Jakarta. Oke. Ya untuk estetik ya. Dan fungsional biasanya juga ya. Oh iya. Jadi musik, fotografi, sama furniture. Ketemunya gimana itu? Ya berdasarkan kesukaan aja. Kesukaan. Kalau fotografi berawal dari Whitesus dulu 2008 pas kita mau ke Amerika, nggak ada yang bawa kamera, gue belum bisa, gue minjem, belajar, ya dari situ baru. Oh awalnya di situ. Iya. Terus kayak lo banyak street fotografi Foto, ya? iya. Apa yang menarik dari street fotografi itu? Menarik karena itu nggak butuh lighting ya. Oh, Kan natural ya? dulu kan gue suka, sampai sekarang sih suka jalan-jalan keliling-keliling, nyari makan, terus nyari barang. Jadi di perjalanan itu mau ngajar ataupun mau ngapain, ya gue mampir, gue foto-foto. Oh, oke. Gitu. Jadi sambil jalan jadi Menemukan tempat-tempat baru gitu. Oke. Tapi memang objek gue selama ini kebanyakan yang gue sukai orang tua gitu. Kenapa? Ada sesuatu? Mungkin lebih lambat kali ya bergerakan, gampang difoto. Nggak checking ya kalau ini ya. Kalau orang muda kan kalau ini kan orang tua di mau situ dia. mau minum aja lama banget. Iya. Oh momennya banyak. Terus mereka nggak butuh, bentar saya dandan dulu. Nggak, udah apa adanya aja. Jadi malah karakternya keluar gitu gitu. Dan itu pun Whitesus pas tur keluar kota, keluar negeri ya gue suka ke situ Nyari gue. objek-objek orang Foto tua. dan itu. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi mana gitu ada yang orang udah lanjut usia gitu ya. Wih, Panggil John. makanannya John nih, makanan. Oh baru gue connect, kenapa yang tadi 4, 5, 6 5, 6, 7. 5, 6, 7 itu karena Nah, itu itu juga ya, salah udah satunya. di booking sama John, ntar gue mau ajak mereka Untuk ke sini foto sini. session. Biasanya ada kayak gitunya, kayak sebelum jualan sebelumnya kayak Cornelius gue udah bilang, pengen gue ajak foto nih gitu. Karena gue lihat Instagram mereka suka Cornelius foto meniru pose-pose band-band lain. Oke. Jadi oh ya udah ini juga deh, Dibuatkan. ajaklah kayak gitu. Dia gue kasih beberapa pilihan nih, mau band yang mana nih? Oke. Dengan jumlah personil yang sama 4 orang gitu. Oke. Mereka pilih yang itu, terus gue pilih lokasi di TVRI karena kan Asik gitu ya. karena ternyata si Aka itu pernah foto di depan TVRI juga, jadi sama Oke. gitu. Ada momen yang sama untuk lo hadirkan ke situ. Jadi memang nanti ada 5678 ataupun itu Air atau Saint Vincent ataupun siapa JC Sport ya, nanti yang cocok aja nanti kira-kira. Oke. Nah sekarang kan bermusik juga jadi kegairahan baru ya. Kayaknya sih tiap generasi punya kegairahannya ya. Dan musik itu kayak selalu di tiap zamannya itu muncul. Nah kalian 20 tahun nih. Untuk orang-orang yang bermusik sekarang, gimana supaya dia bisa survive gitu? Apakah harus punya hal yang lain? Kayak lo kan korporasi juga kerjanya. John jadi sekolah drum. Ngomong-ngomong anak gue lagi les drum juga. Bisa jadi gue rekomendasi. Ini ngajar. Lagi mau bikin band-bandan juga si SMA Iya. kelas 1. Tapi murid-murid gue biasa gue arahkan jadi kolektor tuh. Oh, kolektor apa? Kolektor drum. Enggak, jadi yang nggak sekedar belajar drum doang. Oh iya. Yang lain. Oh, Sampingan itu yang oh, sampingan ya bahaya tuh. Kolektor vintage tadi tuh jangan. Iya. Diracunin anak lu set. Gue juga ajaib juga sebelum jawab lu tanya. Tiba-tiba anak gue minta kursus drum. Gue tanya lu kenapa? Padahal anak introvert banget. Kenapa? Drum tuh di belakang, jadi nggak kelihatan. Iya. Itu pilihannya. Masuk juga sih. Bagus ya. oke. Ada orang yang introvert mau main musik di posisi yang paling aman kayaknya drum. Di belakang. Iya. Oke.
Beatmaker nyantai harus jagain nih beatnya. Tapi dia nggak muncul gitu ya biasanya. Tapi kalau John kayaknya sih muncul sih ini. Muncul. Gitu. Itu yang maksudnya di band juga kita maunya kadang-kadang drumnya taruh depan deh. Taruh gitu. depan ya, melabrak semua pakem gitu. Iya. Karena sebenarnya enak dilihat juga gitu tampilannya John ya gitu. Oh bagus secara estetik, taruh depan aja gitu. Jadi kita juga formatnya Bisa agak beda. berubah Iya, gitu ya. berubah-ubah gitu. Seru. Gitu. Balik ke pertanyaan tadi, Iya, apa gimana Mas? caranya untuk bisa anak-anak sekarang kegairahan musik kan Oke. juga tumbuh Ya. dan kalian 20 tahun jalan Ya. dalam perjalanan kan menemukan oh musik doang kayaknya enggak atau musik dengan apa atau apa supaya bisa punya nafas yang panjang gitu. Kalau gue pribadi ya Mas ya, ini personal banget sih maksudnya. Biarkan itu menjadi kesenangan sih. Oke. Jangan dibebani apa-apa ya. Gitu, biar dia tempat main lo aja. Kalau dia udah dibebani kesian lah. Akhirnya jadi ada punya tujuan-tujuan Di luar kesenangannya dia itu sendiri. iya, tendensi-tendensi gitu. Kalaupun ntar lo dapat yang lain ya, uang, fame itu bonus sih. Itu efek aja. Iya. Tapi intensinya adalah kesukaan. Iya, kalau kerja. iya. Makanya kayak gue perlu kantor gitu, gue perlu kerja karena biar gue punya kangen sama anak-anak ini. Gitu. Anak-anak ini geblek lah. Gitu. Ngangenin ya. Iya ngangenin. Tapi butuh ada jarak untuk bisa kangen. Betul, kan? betul. Oke. Tapi kan emang nggak bisa terus-terusan bareng terus. Kita butuh berkembang Di tempat lain, terus supaya nanti ketemu ada hal-hal yang dibahas lagi. Oke. Jadi kalau kita ketemu terus udah nggak ada pembahasan lain. Bersih. Iya. Ada saatnya melepas, Ya, melepas. mereka kumpul. Ya, Nanti ketika kita ketemu kita punya kegelisahan baru yang bisa diobrolin. Diobrolin ya. Atau gosip baru sih yang paling Kayaknya penting. dari selain manajer adalah gosip tadi Gosip, sih. Mas. Kegelisahan. 3 jam lah. Update sebenarnya, bukan update gosip, ya. update. Iya, Update kehidupan. kegelisahan ya. Karena soalnya kan kita mungkin di sini kurang update yang di sini, yang ini saling mengupdate apa yang terjadi, fenomena dan apapun itu. Jadi Terus yang- memang kita melakukan kalau tipsnya sih kayak lakuin hal yang kita suka ya sebenarnya. Dari yang kita suka itu pasti ada orang lain yang suka gitu. Oke. Dan di situ biasanya ada tumbuh kalau kita suka di pengalaman gue juga. Kita mau berjuang seberat apapun untuk melakukan apa yang kita suka itu. Iya, jadi bukan kayak ikut-ikutan yang lagi ngetren itu apa kita berusaha untuk ke Ngikutin situ. itu, ya. Jadi malah ya kita Hilang. nggak dapet sih kayaknya ya. Oke. Jadi tipsnya temukan kesukaannya dulu, tekunin di Iya, situ. seneng-seneng sih. Maksudnya itu tempat seneng-seneng sih ngeband. Gitu. Ya kalau emang mau dijadiin tempat lain ya monggo. Gitu. Cuma kalau kita kadang-kadang suka ngelihat ya dari band-band yang ada gitu. Ya. Itu kan udah nggak jadi tempat seneng-seneng, makanya sayang sekali tempat Iya, jadi iya. bubar gitu. Aduh sayang banget ya gitu. Ya itu yang itu di Wacu sih. Ya, ruang yang kemudian kalian temukan bersama itu yang kemudian menyatukan juga kan karena lo dari korporasi, John dari musik dan vintage kolektor. Ini jadi kolektornya gue penasaran juga nih. Iya. Pas lu nyambung. Ya kan nyambung, gue harus lihat furniture-nya kayak apa nih. Oh, boleh lihat katalog ada. Hati-hati mas, hati-hati. Hati-hati, ya. Hati-hati kalau dibilang ya. Hati-hati. Tapi vintage-nya merujuk kemana? Era atau gaya satu? Beberapa, tapi lebih ke kalau era Space Age ya, yang 60-an. Oke, oh ya keren-keren sih. Dulu gue suka yang kayu-kayu, yang misalnya jengki kan ya. Tapi sekarang gue udah lebih yang kayak ke plastik, stainless, kayak gitu. Ya, itu di era itu emang keren-keren sih desainnya juga. Iya, keren-keren. Futuristik ya. Cuma kalau masalahnya adalah yang dulu era-era kayu semua ukurannya dimensinya gede-gede karena rumah-rumah orang lama gede-gede. Gede, sekarang makin kecil. Iya, jadi susah untuk. Dapat tempatnya ya. Jadi menyesuaikan ini kebutuhan. Iya. Marketnya kayak apa, kolektornya kayak apa nih. Jadi katalog kapan dibagikan ke gua? Ya, nanti gampang. Kalau teman-teman White Shoes sendiri juga punya kesibukan masing-masing kan? Iya. Jadi White Shoes tuh kayak tempat tadi kumpul setelah punya pengalaman personal, lalu disitulah keresahannya dibagi dan Iya, jadi iya. bermusik itu. Iya ya. betul. Ya gitu. Makin di sini. Karena emang pada awalnya kan ini emang kita nggak di set untuk jadi main job ya. Karena kayak kita zaman kita kuliah aja, kita juga tetap kuliah, tapi Iya, kita tapi punya ada band, hobi, iya gitu. Kadang-kadang kita kerja juga, masih kuliah tapi punya band. Kayak ekskul ya. Iya. Tapi seru itu. Iya. Sekolah sampai 20 Iya. tahun. Dan kayaknya ini yang membuat itu bertahan sih. Jadi nggak ada
pretensi khusus untuk membuat ini sesuatu gitu ya. Tapi itu jalan karena lu suka semua berkumpul ya. Nggak kerasa udah 20 tahun lebih ya. Lu mulai pertama kapan? Kalau mau ditanya, White Shoes itu titik berangkatnya, titik awalnya di mana? 2002. 2002? Sekitar Agustusan. Ya, awal-awal itu kalian kayak kuliah gig ya? pertama ya, Ya, gitu. itu. Tapi kalau mau di album 2005. 2005 album. pertama. Iya. Tapi awal-awal mula White Shoes sebagai inisiatif itu di 2002 di IKJ. IKJ. Itu acara pertama itu KMDGI. Apa itu? Kriyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia. Panjang banget. Iya. KMDGI. KMDGI. Oke. Oh, disitulah muncul. Iya, begitu kan kebetulan Sari anak disgraf kan. Oke. Jadi ya kita main di acara itu gitu. Oke. Iya, iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. IKJ gue dan kampus-kampus seni gue sering amazed dengan ISI, dengan IKJ, juga dengan ITB. Apa yang membuat orang-orang yang kuliah di situ tuh menjadi sangat beda itu, punya kekayaan khazanah, punya pilihan-pilihan yang spesifik dan itu influential untuk generasinya. Let's say IKJ misalnya. Mungkin ya. Kita dikasih space yang selebar-lebarnya untuk eksplorasi. Oke. Kita dikasih space yang lebar untuk kita mendalami apa yang kita mau tahu. Gitu. Benar atau salah tuh nggak masalah, ya. Oke. Gitu. Silakan. Gitu. Jadi benar-benar menemukan apa yang sebenarnya kita suka, kita mau, dan sekalinya tahu dalam gitu, ya kan. Diberi ruang sejauh-jauhnya. Gitu. Walaupun ada restriction akademis gitu. Oke. Ya, waktu. Iya. Cuman ya itu resiko-resikonya gitu. Dan mungkin ekosistem di kampusnya juga sih ya, dari kakak kelas kita. Gitu, banyak terpapar, ngasih lihat pengalaman dan knowledge yang macam-macam. Meskipun mereka udah nggak di situ lagi. Betul. Kayak tadi si Lembu itu. Iya. Ya, dan kita nggak bisa menstereotipkan orang tuh. Karena bisa aja dia tampilin bisa, tapi ternyata gila di belakang bagian mana. Ada yang tampilannya seniman banget, cuman sebenarnya nol, gitu. Banyak banget. Jadi ya gitu ya. Mungkin space kebebasan kita. Ruang berekspresinya Berekspresi, diberi, bereksplorasi, ya gitu. batasan-batasan dilonggarkan, kecuali yang sifatnya akademik tadi. Lo harus lulus juga kan pasti. Itu Kalau kan gue tanggung jawab sama nyokap. Iya, mau nggak mau gue harus lulus gitu. Jan, apa Jan pengalaman menurutmu yang membuat IKJ atau lulusan-lulusan itu? Ya lingkungannya dan mungkin keberanian kali ya. Keberanian. Semua orang mungkin bisa mau melakukan apa, tapi dia berani atau enggak gitu sebenarnya. Nah, IKJ encourage orang untuk melakukan dengan berani. Iya, apapun itu, meskipun yang lu pilih nggak normal atau apa, dengan masuk kampus seni aja kan pada daerah itu nggak normal. Nggak gitu. normal. Udah Lo ngapain lo mempertaruhkan hidup lo kan, dan keluarga yang lu yang bawa nanti, lu bisa nggak gitu? Lu kan berani gitu. Jadi keberanian sudah ditunjukkan ketika lo milih jurusan bahkan. iya. Apalagi ketika dan lu bertanggung jawab gak dengan apa yang lu pilih gitu. Iya. Dan dari lulusan-lulusannya sih kelihatan bertanggung jawab nih, jadi musisi, jadi Alhamdulillah kelihatan. internal Gitu. communication. Wah, Iya. itu seni itu. Iya. Makanya gue kemarin belum lama diundang untuk ngobrol di studio lukis. Iya. Yang gue bilang tuh justru mumpung masih mahasiswa, hajar aja semua. Mumpung lu belum ada tanggung jawab. Betul. Nggak, maksudnya yang lo pakai duit orang tua, bukan duit orang lain yang lo harus pertanggungjawabkan, gitu. Itu mending duit ntar nasib orang lain kan. Jadi ya explore aja. Selagi sangat muda dan itu. Kalau Remy Silado bilang tuh habiskan stok salahmu ketika muda. Karena kalau udah tua lu salah, goblok kan. Iya. Kalau ketika muda kan emang harus mencoba kan semua yang kita ragukan, kita anggap belum yakin ya harus. Betul. Nah itu. IKJ memberi ruang untuk menghabiskan stok salah nih, sampai ada yang kebablasan salah juga. Ada banget gitu. Oke, thank you. Sama-sama, Mas. Sama John ini ngobrol di ini tempatnya apa? Kalian nyebut apa ini? Rui ya.
Ini Rui Coffee sih. Rui Iya, Coffee, tapi ya, juga ada sebelahnya RM ada Faris, RM punya Faris Popo sebelah. Itu namanya ajaib juga. Faris RM jadi RM Faris. Iya. Emang ya gitulah, lo tahu Popo lah mas. Samar gitu. Iya. Tapi ini daerah airnya yang sekarang tembus sih. Ini jadi Kalau hidup Sabtu Minggu, apalagi Oh, Bintaro Sabtu Minggu mah kelar di rumahnya lah mendingan. iya atau naik sepeda lah aja lah. Iya. Kalian naik sepeda juga kan? Udah enggak. Oh, udah enggak? Udah. Oh, dulu kayaknya dia fiksi. Iya. Waktu itu ya. Terus dia ada masalah kan sama di daerah bawahnya ya. Masalah di anus habis itu. Kemarin ketemu makan-makan di Sejuk ya? Sejuk ya. Iya, Ngobrol sama dia sama Soleh. Soleh. Ya, ambience-nya kayak gini. Seru. Gua mau lihat katalognya dulu. Ya. Sama Masin, anak gua mau les drum di mana nih berikutnya? Ajak tuh anak asal introvert dan nggak tahu apa tiba-tiba ikut drum dan sekarang bikin band sama teman-temannya gua nggak pernah tahu dan ikut paduan suara juga. Di sekolah ikut paduan suara. Yang Musik suaranya bisa bass. segitu merubah orang sih. Iya ya. Dan ubah tadinya nggak punya teman sekarang temennya jadi. Iya. Buat gua orang tua seneng sih karena tadinya khawatirnya anak nggak gaul apa gimana. Ya. Tapi begitu dia ngedrum, ketemu yang lain. Jadi cair ya. Ya, Pak, aku mau ke sana. Ini dia punya rumah ada studionya. Ya udah. Musik bener ya, memberikan perubahan yang nggak terduga. Jadi orang tua agak lega juga. Kekhawatiran agak kurang. Jadi dia gaul nih. Ya senang ya, misalnya secara sosial dia. Iya, khawatir kan cuma sekolah doang, belajar dong, main game dong. Oh tiba-tiba dia punya agenda lain. Sabtu sore gitu. Pak, aku mau ke sana main band. Wih, zaman gua dapet lah. Thank you Rio, John ya. Sip.